Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang. Ibu MTKD ya? Atau ikut jemaah? Jadi identik sekali. Kumaha damang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat guru kita semua, Prof. Dr. Haji Jaja, ini luar biasa yang telah memberikan ilmu dan bekal buat kita sekalian, segenap pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas yang berbahagia. Untuk pembukaan include dari Pak Prof, kami alhamdulillah kita awalnya nggak kenal, asbab ini kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang undangannya awalnya ditelepon, saya juga lagi dinas luar. Pak, ini saya dapat nomor Bapak, nomor telepon saya dari mana, Pak? Jadi beliau Prof. Jaja itu punya mahasiswa namanya Haji Fahmi. Beliau sekarang diangkat jadi kasih PD Pontren, dan gantinya Pak Haji Fahmi adalah saya. Pak Haji Fahmi dulu megang kemasjidan. 3 tahun beliau sudah jadi kepala seksi. Nah, sekarang jadi saya. Jadi saya megang ini baru 3 tahun. Namun alhamdulillah 3 tahun ini seluk-beluk di Kota Bandung. Saya alhamdulillah paham dari mulai Sukasari sampai Rancasari, dari mulai Andir sampai Cibiru. Itu wilayah kerja Kementerian Agama Kota Bandung. Yang jelas asbab ini saya juga heran, ini kalau nomor telepon saya ada di Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi barokah maslahat buat kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi dari DKM menyampaikan kalau bisa sampai selesai. Saya juga menyampaikan bahwa ada kegiatan lain. Tapi secara umum tadi saya sudah baca dan saya sudah berikan rekomendasi apa yang dipaparkan dalam program buku ini, buku wajib ini 1 tahun ke depan itu buku wajibnya. Itu sudah on the track sesuai dengan Perdirjen 802. Adapun nanti minus plusnya bisa nanti dikomparasikan dari materi yang saya sampaikan. Materinya ini satu, kemudian materi tentang checklist masjid untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tinggal dikomparasikan saja. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ketika kami menerima telepon, saya dialog dengan pimpinan. Pak, ini ada yang mau minta pembinaan masjid, tapi saya sampaikan mau surat dinas enggak? Saya bilang, katanya dia nggak mau pakai surat dinas. Aduh, gimana ini? Ya jangankan ke Bapak pimpinan saya mah anak buah. Kemudian atas arahan pimpinan, udahlah hadiri saja Bapak sama Pak Ali. Kebetulan malam kita habis Zoom meeting juga sampai jam 10 malam tentang fasilitasi halal sebagai penunjang produk halal bagi para UMKM khususnya yang ada di masjid, Alhamdulillah atas jadi saya hadir di sini sudah diketahui sama pimpinan saya walaupun tanpa melalui surat dinas, karena kalau surat dinas nanti ke umum dulu ke pimpinan disposisi set. Teuing ka mana lumpatna? Pan di Kemenak loba kamar teh. Kadang aya surat nyasar kawanan. Padahal itu tupoksinya adalah seksi Bimas Islam. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, nama saya Ali, saya tempat tinggal di depan LP Sukamiskin, Kelurahan Karangpamulang, Kecamatan Mandala Jati, dan cukup lumayan juga tadi karena di Coblong itu Masjid Al-Ikhlas itu banyak, Pak. Saya hitung kurang lebih ada 6 Masjid Al-Ikhlas itu. Kirain tadi di bawah ada Masjid Al-Ikhlas juga. Oh, ini jangan-jangan itu yang mau ke gedung MUI itu ada Masjid Al-Ikhlas juga di situ. Oh, jangan-jangan ini, tapi itu bukan jalan Masjid Al-Ikhlas. Di dalam Google Map jalan Masjid Al-Ikhlas. Misal set ada tukang itu ketoprak atau tukang apa tuh kupat tahu, Pak, Masjid Al-Ikhlas mana? Oh, Pak, udah ada di sini ini. Tuh. Oh, tadi Prof Jaja baru masuk ke jalan itu. Alhamdulillah tuh saya masuk ke sini. Artinya tidak terlalu kesulitan saya mencari ini. Masjid ini sudah ada di dalam map yang ada dan siapapun bisa untuk mengaksesnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut.
Untuk membahas ini, rujukan kita adalah yang pertama Kebdirjen 802. Tadi sudah dibahas sama Prof. Jaja tentang standar pembinaan manajemen masjid. Nah, ini di dalam ini banyak sekali, kalau Ibu nanti baca, ada yang belum selesai ini. Ada yang belum selesai. Yang belum selesai itu di antara peng-SK-an. Di situ peng-SK-an masjid jami ku lurah. Rekomendasinya dari kepala KUA. Masjid besar ku camat. Rekomendasinya dari kepala KUA. Yang baru terrealisasi dari Kebdirjen ini adalah Masjid Agung. Baru di SK-kan ku Pak Wali Kota. Rekomendasinya dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Saya perlu kami sampaikan, bisi naroskeun di tahun 2014 kita sudah bergerilya Pak, dengan Prof Miftah juga. Karena di Indonesia macam-macam SK teh. Ada yang di SK-keun ku Ormas, ada yang di SK-keun ku DMI. Ormas teh misalkan ari masjidnya masjid berafiliasi ke NU, ku LTM misalkan, lembaga takmir masjid misalkan. Aya nu berafiliasi ke DMI, ku DMI begitu. Itu di Indonesia, bukan di Kota Bandung saja. Maka ini sudah berulang kali kita bintek ini. Kapan ini efektifnya ini? Ini dari tahun 2014. Kebdirjen ini. Nah, untuk di level Kota Bandung, kami sudah ngobrol dengan pimpinan, coba dorong, ngobrol dengan Prof Miftah, ngobrol dengan Pak Asisten, karena ini akan menyambut tentang Pak Camat dan Lurah, bagaimana mereka bersiap untuk membuat SK. Kemudian yang selanjutnya Kebdirjen 582 tentang standar imam tetap masjid. Kemudian Kebdirjen tentang remaja masjid. Nah, kemudian ini yang baru-baru, yaitu yang tahun 2021, 2024, 2020 ini banyak sekali. Ini masuk di dalam saya materi disampaikan di dalam checklist masjid kabupaten kota, bahwa 2020 ke sini Kementerian Agama itu sangat intens dalam pembinaan kemasjidan. Bisi kieu majarkeun teh, ari Kementerian Agama teh naon ti tugasna ka masjid teh. Nah, perlu disampaikan bahwa Kementerian Agama itu sejatinya adalah pembina di dalam kegiatan keagamaan di setiap level. Lamun kota berarti pembinanya adalah Pak Kepala Kantor. Kalau KUA kecamatan berarti Bapak Kepala KUA. Itu begitu itunya di dalam regulasinya begitu. Nah, posisinya ada di mana ini kemasjidan teh? Bisi Bapak Ibu, memang ada beberapa anggota masyarakat yang terkadang asal datang wehnya. Contohnya begini, mau legalisir buku nikah, lupa ke Kemenak. Nyari kita mah geus datang mah geus datang. Nah, kemudian kita arahkan, Pak, Bu, ari legalisir buku nikah mah ke KUA. Sanes ke Kemenak. Bapak posisinya di mana? Oh, di Coblong. Berarti KUA Coblong tah. Kantorna ya di dekat kantor kelurahan tah, ngarendeng tah di sana. Oh, Manawi teh legalisir di KUA, di Kemenak. Ada lagi yang mau minta surat keterangan tahfidz budakna teh rek sakola. Cenah aya prestasi bisa 5 juz hoyong asup sakola lewat jalur prestasi ngan di ditu kudu aya surat keterangan. Sok lumpat ke Kemenak, lumpatnya ke mana? Ditanya heula, ieu teh sakolana madrasah apa sekolah umum? Lamun sekolah madrasah berarti ka seksi madrasah. Lamun ka sekolah umum berarti ka PAIS. Lamun sekolahna sekolah dinia bukan sekolah yang formal seperti di rumah tahfidz. Kemudian pondok salafi pan teh aya SD SMP-nya, enggak aya MI, MTS teh aya, ngan ngaji we hungkul. Maka di mana ininya rekomendasinya? Ke PD Pontren, pendidikan dinia dan pondok pesantren. Kemudian di Kemenak juga ada yang ngurusin haji. Kalau yang ngurusin haji mah biasanya datang ke kami, Pak, saya mau daftar haji. Oh, daftar haji mah itu pelayanan satu atap di sana di Kementerian Agama. Jadi ada pelayanan haji, madrasah, diniyah, pondok pesantren, kemudian sekolah pendidikan agama di sekolah umum, kemudian lagi Bimas Islam, dan yang terakhir penyelenggara zakat wakaf. Itu isi daripada Kementerian Agama berdasarkan SOTK yang terbaru tahun 2020. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kemasjidan ini masuknya ke kami, yaitu di seksi Bimas Islam. Seksi Bimas Islam tugasnya banyak, Bu.
KUA. Jadi dunungan KUA teh seksi Bimas Islam. Jadi bisi ayo kepala KUA nikah datang telat, bisa lapor. Nanti bisa dipanggil sama Pak Kasih. Kemudian ke penghuluan, kemudian ke penyuluhan. Penyuluhan ini di dalamnya adalah para ustadz, kiai, ajengan sekota Bandung ini, sekota Bandung. Mau naros hari penyuluh agama pernah ka dieu teu? Pada KM, ibu-ibu? Bu Oke, apal? Oke apal. Depi? Bunda Depi apal? Apal. Dadang Buldani? Pak Saifullah? Apal. Itu adalah para penyuluh yang memang kami sampaikan supaya untuk mobile ke masjid-masjid atau dah teman tugas penyuluh majelis taklim, sholat Jumat. Jadi lamun ayat Jumatan gagal dicoblong, wah eta penyuluh nah dipanggil. Jadi lamun tadi Pak Prof Jajam menyampaikan materi khutbah yang tepat, padat, akurat, silakan bisa konsultasi ke KUA, bisa untuk memohon untuk materi. Nah, kemudian tentang keluarga sakinah dan kemasjidan. Nah, ini yang sekarang hari ini saya hadir di sini dalam posisi sebagai kalau di Kemenak dulu ada yang namanya subsi, kepala subseksi. Nah, sekarang itu kan sudah nggak ada nomenklatur itu. Jadi hanya ngurusin apa namanya bidang kemasjidan, bidang ini. Nah, kemudian majelis taklim, kemarin kami ke Coblong ada 20 majelis taklim yang kami monef yang ada di Kecamatan Coblong ini. Di antaranya tadi tentang manajemen majelis taklim. Kemudian penerangan agama Islam itu terkait dengan kehidupan sosial yang ada di Kota Bandung seperti stunting, seperti pencegahan penyakit HIV/AIDS itu ada di kami. Kemudian pembinaan syariah itu seperti kalibrasi arah kiblat. Kemudian konsultasi waris, kemudian lagi produk halal itu ada di kami di seksi Bimas Islam ini. SDM yang kami punyai di seksi Bimas Islam itu ada kami dengan Pak Kepala Seksi ada 10, kemudian KUA ada 30, dan di Coblong ini sekarang ini kepala KUA-nya apa? Siapa namanya? Kepala KUA kita? Bapak Dr. Andes Didi Nuryadin. Nah, beliau adalah kepala KUA yang ada di Coblong. Menit tentunya namun untuk apal juga kepala KUA atuh rek ngawinkeun nanya kepala KUA, rek registrasi kepala KUA, rek naon deui khutbah kepala KUA, data-data keagamaan kepala KUA. Kemudian 183 penyuluh agama Islam. Jadi kita mempunyai 183 penyuluh agama Islam, baik itu yang PAIF itu penyuluh agama Islam fungsional, artinya sudah digaji sama negara. Ya gaji nanti sudah lumayan lah. Nah, kemudian rekrutmen kemarin P3K, kami alhamdulillah dapat juga P3K-nya 81 orang. Kemudian sisanya adalah penyuluh agama fungsional. Dulu di sini ada yang sangat mobile, penyuluhnya udah meninggal dunia, masih muda. Yaitu Pak Ustadz Dadang Kamarudin. Itu mobil pisan Bu, di radio, di TV, jamaahnya juga banyak, itu mobil pisan. Jadi Coblong itu ya doanya ya, karena penyuluh itu dibagi ke 30 kecamatan itu, di antaranya Coblong itu cuma satu, yaitu Bu Oke. Bu Oke pun sudah mau purna tugas. Mudah-mudahan nanti ada gantinya untuk penyuluh ini. Kemudian kami pun punya 146 penyuluh agama honorer, dan tahun 2023 kita sudah remunerasi, tidak menerima honor lagi. Jadi kita memanfaatkan yang ada. Banyak yang nanya, Ustadz saya mau diangkat jadi pegawai negeri. Enggak tahu saya. Itu jumlah dari pimpinan dari atas sudah di Jakarta, ini mau seperti apa. Mudah-mudahan nanti Agustus sampai nanti interval nanti hari berita-berita dina Google mah hoyong diangkat kabeh cenah. Tapi orang kayak nunggu juglak jugnisna hari dina kepegawaian mah ya. Ente cukup dina Google hungkul. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kami kerja di kantor Bimas Islam itu dibantu dengan sistem namanya SIMAS, sistem
informasi manajemen masjid. Jadi semua masjid itu sudah terinput di sini. Biasanya kalau sudah masjid terinput di sini, biasanya di map itu ada. Nah, karena ini aksesnya untuk bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Kita memiliki jumlah masjid 2.790. Ini yang terinput di SIMAS. Ada gitu di Kota Bandung masjid yang belum terinput di SIMAS banyak. Jangan-jangan coblong. Ada masjid yang belum terinput di SIMAS. Makanya kami juga ke para penyuluh, sok atau anu tak acan. Sebab kuku mahang kan berkaitan dengan ini, berkaitan dengan banyak hal. Kemudian musola yang terinput di dalam SIMAS itu ada 868. Ada nggak musola yang belum terinput? Banyak. Bahkan prediksinya banyak sekali musola yang belum terinput di SIMAS ini. Karena fokus ngurusi masjid, jadi di form musola tidak terinput. Nah, di dalam ini bisa dikecilkan, Pak. Ya. Di SIMAS sekarang tren orang mau meminta atau memohon bantuan itu basisnya di sini. Setiap tahun di Kementerian Agama itu ada bantuan, tetapi berdasarkan SIMAS. Bantuan yang Kementerian Agama sampaikan itu 50 juta untuk masjid jami dan 35 juta untuk musola. Tapi semua verifikasi dan validasi itu di SIMAS. Ya, cukup Pak ya. Itu di SIMAS. Nah, untuk tahun 2026 ini, tahun 2024 ini 26 yang memohon di aplikasi ini. Karena ini se-Indonesia, jadi diverifikasinya itu se-Indonesia. Memang sejatinya kita punya kuota 2, 1 kabupaten kota. Cuma memang yang memenuhi standar untuk dinilai itu kemarin kita zoom, untuk Kota Bandung belum ada. Untuk Kota Bandung dari 26 ini. Dari 26. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk masjid yang ingin mendapatkan nomor ID, karena orang juga memiliki nomor induk kependudukan, nih bangunan juga ada nomor induk bangunan, maka masjid juga memiliki nomor ID masjid. Itu tinggal nanti ngisi form, nanti formnya diisi, diinput di link ini. Biasanya kami memerintahkan para penyuluh untuk diinput di sini, di SIMAS. Nah, ini saya kemarin ada Masjid Al-Ikhlas Komplek Perumnas Sadang Serang. Ini bukan? Betul? Betul ini? Kemarin saya minta Sherlock. Jadi nomornya ini Sadang Serang teh. Nomor ID-nya ini 01 Sadang Hegar. Oh, berarti belum. Komplek Perumnas Sadang Serang. Betul? Betul? Oh, ya. Ini data dulu kerjasama antara MUI dengan UIN Sunan Gunung Jati.
diinput secara manual oleh para mahasiswa, oleh para peneliti, diinput secara manual, dan ketika sudah luncur ini SIMAS, maka terinput di sini. Kami hadir tahun 2021 gantiin Pak Haji Fahmi, sudah ada banyak nih. Ini nomor ID-nya ini, untuk kalau memang benar ini ID-nya ini. Ini bisa dipakai untuk papan nama. Masjid Al-Ikhlas, alamat bla 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 bla, nomor ID. Nomor ID-nya ini. Nomor ID-nya ini. Nomor ID. Alamatnya Komplek Perumnas Sadang Serang. Iya, Jalan Masjid Al-Ikhlas. Kalau ini nanti tinggal, karena ini inputnya 2012, tahun 2012 ya. Mungkin dulu yang input seperti apa, nah tinggal nanti disampaikan ke saya saja. Pak Ali, yang benar alamatnya ini, misalkan sesuai dengan kondisi sekarang, nanti saya edit ini alamat ini. Nah, nanti tampilannya bisa berubah. Nah, saya hanya memastikan, karena mumpung abdi ka dieu, pastikan heula dan coblok mah loba Al-Ikhlas teh. Al-Ikhlas lu bating kita Al-Ikhlas. Jangan bisi iya tah, saya kan bisi iya tah. Alhamdulillah kalau ini memang iya. Nah, ini kodenya Al-Ikhlas 01. 01 itu masjid. Kalau 02 itu musola. 4 itu masjid jami. 4 itu masjid jami. 13 itu kode kabupaten, 20 itu kode provinsi. 02 itu adalah kode ya. Kemudian 000120 itu ada 0074 itu adalah kode posisi Masjid Al-Ikhlas di Kecamatan Coblong. Jadi kalau 02-nya kode kecamatan. 02 kode kecamatan. Oke. Oke. Kemudian ini musola. Nah, ini musola ya. Data musola. Udah habis? Saya kene. Udah habis? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini tampilan permohonan bantuan. Biasanya kami sering meng-scroll ini, sebab anu mohon teh bukan ke kita. Warga input sendiri ke link ini, ke link simas.kemenak.go.id. Nah, kita tinggal baca, oh ada yang ngamprah nih, sekian. Yang verbal pun dari pusat. Untuk tahun kemarin itu di daerah Panyilekan ya, Masjid Sabilus Salam. Nah, kemudian selanjutnya materi tentang di lapangan, karena Kementerian Agama mohon untuk dimasukkan tentang checklist masjid-masjid, bahwa Kementerian Agama sekarang ini sangat intens di dalam memberikan pembinaan kepada para insan-insan masjid ini. Sehingga sekarang ada kegiatan yang namanya AMPRA. Kegiatan AMPRA, Anugerah Masjid Percontohan dan Masjid Ramah. Ya sejatinya ini mandek sih. Di seluruh Indonesia ini mandek, Pak. Perdijen 802. SK Anger ku Ormas. SK Anger ku MUI, ku DMI. Nanti seperti dalam tanda kutip pemaksaan. Sebab nanti di dalam Masjid Ampera itu yang ditanya dokumennya adalah standar ini. Standarnya ini yang dipakai. Masjid besar ku camat SK mah, masjid jami ku lurah, masjid agung ku wali kota, masjid jami ku lurah. Rekomendasinya dari kepala KUA. Dulu pernah ngariung ketika Pak Tatang Muntar jadi Kapakesra dengan Pak Profita. Alasannya di Kota Bandung mah wios lah ku MUI we bisi lurah nate non muslim.
atau bisi lurahnya perempuan. Kalau malam-malam kan susah pelantikan teh. Ya, saya dulu kan sebelum di Kementerian Agama juga aktif juga di masjid. Saya menyampaikan ini ya bisa dimengerti juga tentang ini. Cuman memang ketika kami bimtek, untuk urusan teknis mah bisa dengan didelegasikan saja, dengan didelegasikan saja. Bapak Ketua DKM dan pengurus, untuk ini nanti bisa dikomparasikan tentang daftar checklist yang sesungguhnya. Kalau masjid percontohan itu seperti apa saja sih? Ini ada yang punten petugasnya Pak. Ini klik masjid percontohan Pak. Ini Pak, sebelah sini. Nah itu lampunya. Nah. Ini diklik ini masjid percontohan. Ini masjid ramah duafa. Jadi masjid ramah duafa ini kriterianya. Kudu aya naon wae. Nah, ini masjid percontohan. Masjid percontohan. Dalam komponen idaroh ada visi, misi, moto, layanan. Nah, jadi kalau di sini belum ada, silakan tinggal disesuaikan saja. Kemudian struktur kepengurusan tanggap pengelola, kemudian administrasi seperti ini. Peribadatan ada jadwal imam khotib muadzin tetap, jadwal tema. Nah ini tinggal baca saja sampai ke bawah. Nah, scroll Pak. Pendidikan dan dakwah ini seperti ini daftar checklistannya. Bisi nanti Masjid Al-Ikhlas ini diusulkan ke Pak Kepala KUA sebagai masjid percontohan yang ada di Coblong Masjid Jami'nya. Nanti kami yang akan menilai, ya ini rujukannya. Jadi abdi teh kita asa geus nyahuti heula ieu teh Masjid Al-Ikhlas teh rek aya kegiatan ieu teh jadi seperti bocoran gitu, bocoran. Ya, tapi karena kami secara dinas harus menyampaikan, ya kami sampaikan standarnya seperti apa sih. Bisi nanti Kepala KUA mengusulkan Masjid Jami dari kecamatan ada di kantor kelurahan lain, ya paling tidak kami sudah menyampaikan bahwa standarnya seperti ini. Standarnya seperti ini. Kemudian riayah, nah seperti ini, seni bangunan, ini luar biasa masjidnya, hebat ini, kaligrafi ini luar biasa. Kemudian sertifikat arah kiblat sudah punya belum? Arah kiblat sertifikatnya? Nanti sertifikatnya dari Kementerian Agama ya, dari Kementerian Agama. Nah ini tinggal dikomparasikan saja. Tinggal dikomparasikan saja. Nah, nanti kita tinggal daftar checklist set. Pak, masjid ramah anak, Pak, siapa? Nah, selanjutnya, jadi masjid itu kan tipologinya masjid negara berarti Istiqlal, masjid raya berarti levelnya gubernur provinsi, masjid agung levelnya kabupaten kota, masjid besar levelnya kecamatan, masjid jami levelnya kelurahan atau RW, kemudian musola. Nah itu masjid yang akan masuk dalam penilaian Ampera. Kemudian pemerintah juga menetapkan masjid dalam ketentuan masjid ramah. Yang pertama adalah masjid ramah anak dan perempuan. Nanti nama masjid Al-Ikhlas, ID SIMAS-nya berapa? Tadi dengan masukkan saja. Nah, standarnya seperti apa? Ini checklistannya. Terdapat unsur pengurus perempuan. Ada nggak di sini unsur pengurus perempuan? Ada. Terdapat bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, terus sampai ke bawah nih. Terdapat unit atau bagian menangani pendidikan agama untuk anak. Nah, ini seperti ini. Terdapat tim teknis pengelola masjid ramah anak. Nah, ada yang bertugas untuk menangani masjid ramah anak ini. Itu di bawahnya ada terdapat dalam sarana prasarana terdapat tempat bermain anak. Ada nggak tempat bermain anak ini? Terdapat ruang laktasi. Punten bisa ibu-ibu kan tadi, ini ibu-ibu udah dikasih tetapi jarang ke masjid, kan? Barangkali dia punya dede yang tidak bisa ditinggalkan. Sampaikan, Bu, ibadah menyusui anaknya ada tempat kita menyediakan,
Nanti apa namanya tinggal dikomparasikan. Tadi sudah rekomendasi, itu tinggal dikomparasikan saja. Yang belum ada dipersiapkan, yang sudah ada alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Kemudian lagi terdapat toilet dan tempat wudhu yang aman bagi perempuan dan anak. Perempuan dengan laki-laki dipisah. Kemudian beberapa tempat belum ada khusus untuk anak, Pak. Saya ke Masjid Agung Al-Ukhuwah. Itu nah teu aya khusus untuk anak. Kerannya tinggi. Budak pan lamun budak umur genep tahun pan kumaha wudu teh. Kemarin saya masuk ke gereja baptis nu aya di Jalan Wastu Kencana. Aya Pak di gereja, Pak. Di gereja toiletnya mulai dari kloset sampai keran-kerannya ada. Oh, ini standar ramah anak tuh ini. Standar ramah anak. Ya kalau misalnya ada punya keran 8 atau kasih 2 atau 1 yang khusus untuk ramah anak. Kemudian terdapat buku bacaan anak. Kemudian struktur bangunan aman untuk anak, tidak ada tempat yang curam. Ini masuk dalam penilaian masjid ramah anak. Pak, lanjut itu disabilitas. Kemudian kriteria masjid disabilitas. Nah ini semuanya Pak tentang unsur idaroh, imaroh, riayahnya. Kalau idaroh terdapat penyandang disabilitas dan pengurus DKM. Jadi sekarang kan pemerintah di lembaga-lembaga BUMN, BUMD, sok atulah kasih slot kanggo disabilitas mah. Di sekolahan juga begitu kan. Nah kenapa tidak di masjidnya? Asal dia memiliki kompetensi, boleh silakan dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan. Nah, kemudian imaroh, bacaan sholat berjamaah tidak panjang. Nah ini juga dimusyawarahkan. Diurang teh jamaah 60% lansia. Jadi punten ka imam teh sholat minimal berapa menit lah dikitukeun, 10 menit apa 15 menit apa 5 menit gitu. Mon sholat taraweh apakah 30 menit, 20 menit, apakah 1 jam? Dimusyawarahkan. Karena ini akan berdampak kepada keharmonisan dalam ruang lingkup masjid disabilitas, ramah lansia dan disabilitas. Dan cangkel atau imam ada gerak atuh, imam kan maca, lamun kan ngahuleng atuh, macan panjang capek atuh, marukan teh. Saya mah kalau imaman mah biasanya idaja jengkul hu ya. Nah itu bisa. Tapi tinggal kondisi komo waktu zaman Covid. Wah zaman Covid mah salat mah tereh pisan. Ngan ayeuna cigana mah jamaah tos rada sanginten nyaman. Jadi rada lamun hari Minggu, hari Sabtu rada panjang. Lamun Senin sampai Jumat pondok ya standar lah. Kalau subuh paling alam nasroh, subuhnya saja alam nasroh, berarti maghrib dan isanya lebih pendek Pak daripada alam nasroh gitu. Nah lagamnya juga menyesuaikan, surahnya pendek, hari lagamnya. Saya pernah jadi makmum, kok ini lagamnya begini di satu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh panjang pisan ini. Nah ini dimusyawarahkan karena di beberapa masjid akan berbeda Pak, akan berbeda dimusyawarahkan nyamannya yang seperti apa, siger tengahnya yang seperti apa. Saya senang Pak dengan profil-profil yang tadi karena saya jadi pengurus DKM itu 14 tahun dan saya seperti ini Pak, seperti ini. Dibilang nanti ini juga kantoran masjid teh kikituan segala. Itu kanggo pedoman supaya orang teh teka mana orang pergi, orang ke Jogja, orang ke mana, pan dia pengurus tingali Pak buku wajib, orang teh kudu kumaha wae yeuh tah kitu. Ge lamun geus beres 3 tahun kan sambutan, dulur-dulur urang karasa 3 tahun tos beres ayeuna kegiatannya seperti ini. Acara selanjutnya yaitu serah terima dokumen. Serahkeun. Tuh ieu tah. Jadi ge kapayun saha we pengurusna teu tepi-tepi eta we. Urang mah bakal maot, urang mah bakal ngantunkeun. Tapi generasi penerus mah teu poekeun obor teuing, da aya dokumen. Mantap pisan. Mata saya hebat ieu. Top marko top ieu teh. Halus. Nah, untuk kriteria seperti ini. Kalau
kalau bisa di masjidnya disediakan roda dan grill box turunan, tempat turun. Kalau di haram itu roda teh banyak. Di haram, di Masjidil Haram itu roda teh banyak. Kenapa tidak? Di masjid itu ada roda, bisa yang disabilitas. Ada beberapa masjid sekarang yang sudah pakai ada jalur untuk roda. Anu disabilitas, oke hoyong atulah ke masjid. Jadi nu ka masjid mah lain nu sehat hungkul, anu sepuh, anu setruk, hoyong ka masjid. Pakai roda. Bahkan sekarang ada roda yang pakai itunya, remote-nya. Oh, remote. Tegeda didorong-dorong pakai remote set. Ngiring salat meni raos dah. Jadi roda teh lain di rumah sakit hungkul. Di rumah sakit hungkul. Oke, kemudian lingkungan, masjid ramah lingkungan. Nah, ini karena waktunya terbatas, nanti tinggal dikomparasikan saja. Ramah lingkungan. Ini masjid ramah lingkungan seperti ini, Pak. Tadi Pak Prof menyampaikan bahwa idealnya masjid itu harus ramah lingkungan. Ini yang akan menjadi poin penilaian, checklistnya. Ada tidak. Nanti semuanya ada poinnya, Pak. Ada poinnya nanti. Ketika saya checklist ada poinnya. Ketika saya checklist ada poinnya nanti. Nah, seperti ini. Terdapat implementasi tentang fikih lingkungan. Pernah nggak di sini ada kajian tentang fikih lingkungan? Ayo gitu fikih lingkungan. Ayat Quran. Quran kan ayat. Ketika wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini lingkungan. Ya hutan, ya laut, ya sapi, ya langit, ya lingkungan. Itu pernah dikaji nggak di sini? Fikih lingkungan, pemberdayaan lingkungan, pengurangan pengelolaan sampah. Ada nggak di sini pengelolaan sampah? Mulai dari memilah, mulai mengumpulkan, memilah, kemudian mengolah. Sampah yang dulunya rujit, jadi duit. Nah, bisa nggak seperti itu? Nah, kalau di sini sudah ada, nanti termasuk ada daftar checklist. Oh, di Al-Ikhlas itu sudah memenuhi standar ini. Kemudian imarahnya, pelaksanaan acara yang tidak menghasilkan sampah. Nah, sampahnya sampah yang bisa dikelola. Dulu waktu Kota Bandung darurat sampah, semua makanan pakai wadah piring, nggak boleh pakai dus, pakai plastik, nggak boleh. Nah ini seperti ini. Terdapat biopori, terdapat ruang terbuka hijau, seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya yang keragaman. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Jaja, ini betul sekali bahwa masjid itu adalah representasi umat. Jadi ya sahawa ya. Ini bedanya masjid dengan gereja. Amun gereja mah jamaah A, ya sagalana diurus ku masjid A. Nggak bisa, SOP-nya sulit SOP-nya. Tapi kalau masjid kan sahawai bisa. Ayah jamaah meninggal di tempat B, orang B, kelompok B bisa mengurus. Ini Islam. Jadi representasi ini bisa dibuktikan di masjid, bisa dibuktikan di masjid tentang keragaman ini. Kalau bisa, ya nggak apa-apa. Ada masjid yang jamaahnya berbeda, faham, aliran, silakan. Nah ini di sini di tempat ini tentang ramah keragaman. Yang terakhir Pak, itu ramah naon? Musafir merenang. Ramah du'afa dan musafir. Tadi Prof. Jaja menyampaikan secara umum. Nah ini secara teknisnya nanti masuk dalam daftar checklist. Dalam daftar checklist. Terdapat unit pengumpul zakat. Di sini ada unit pengumpul zakat. Ada. Terdapat bidang strategi fundraising. Nah, terdapat program pengentasan kemiskinan du'afa, tadi sudah ada laporan. Terdapat tim teknis pengelolaan masjid ramah du'afa dan musafir. Terdapat program kegiatan makanan dan minuman gratis. Ayat lagi ayat. Terdapat kegiatan gratis, terdapat program kegiatan permodalan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Nah, sekarang Kementerian Agama melalui Satgas Halal, semua produk yang beredar harus memiliki sertifikat. Untuk UMKM itu nggak usah bayar. Tukang cilok, cimin, bakso tahu, bala-bala, silakan saja. Kemana? Kantor KUA Pak. Pak, abdi teh bade nguruskeun sertifikat halal. Nanti didata.
Kalau nggak ke KUA nggak bisa misalkan. Nah, ngeles wae ke Bimas Islam Pak, ke Bimas Islam Jalan Soekarno-Hatta 49. Nah, saya sendiri PIC daripada Satgas Halal untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan sertifikat halal. Kemudian terdapat tema pengajian khutbah yang mengafirmasi kepada duafa. Ini tentunya sudah sering, apalagi kalau musim-musim puasa. Terdapat kamar mandi untuk musafir, terdapat penginapan untuk musafirnya minimal mah. Ketika ada musafir tadi disediakan untuk tempat sholat, bisi rek istirahat, ada bed minimal untuk musafir. Nah, kemarin ada tamu di Kemenak. Ini saya sedih pisan ini. Sekeluarga itu agamanya Hindu Pak. Suami, istri, anak 3 di Bali dia. Dia mimpi, tapi mimpinya membawa berkah buat dia, walaupun secara ekonomi buat kesengsaraan. Bahwa ajaran karuhunya teh lepat. Jadi dalam mimpi teh karuhunya pada datang. Jang, tong ciga abdi. Sok ujang menta penerangan, tong ciga bapak. Cek karuhunya teh. Akhirnya kan dia mana? Tanya-tanya lah. Salah satu di antaranya di Bali ada yang namanya kelompok Islam Buleleng Pak. Dia bertanya di sana. Oh ternyata pemahaman dia di dalam mimpi klop dengan apa yang diajarkan Ustadz yang ada di komunitas Islam yang ada di Buleleng. Akhirnya dia ngomong sama keluarganya, Pak saya mau masuk Islam sama anak sama istri. Wah habis-habisan dimarahin. Sampai diancam tapi tidak kumaha. Kekeh masuk Islam lah kau nama. Karena kekeh dilucutin semua Pak, perhiasan istrinya dilucutin semuanya. KTP, kakak di backlist semuanya, nggak boleh dibawa. Akhirnya dia keluar 5an Pak. Anu bikin ternyata budaknya umur 16 tahun. Anu pertama, anu kedua 14 tahun, yang ketiga 7 tahun Pak. Budaknya ngabelaan lireng sekolah Pak. Dia berjalan dari Bali sampai ke Bandung kemarin Pak, hari Rabu. Nah, ya kemudian kami arahkan karena dia mau ke Lampung, kami seadanya koordinasi, alhamdulillah. Ini Pak untuk ke Lampung, sertifikat muslimnya dari Kemenak Jember kami dokumenkan sebagai dokumen bahwa ada tamu yang pernah datang ke sini. Alhamdulillah. Nah untuk masjid-masjid, jikalau mereka memiliki hal seperti ini, nggak terlalu sulit itu. Ini ada musafir nih, udah sekian lama di sini, dia tidurnya di stasiun karena kemana-mana nggak ada yang mau ngaku. Nah, kalau ada sebuah lembaga, oh ini udah disediakan, maka ini bisa sangat membantu sekali. Untuk misalkan kurang Pak, ya kita bisa patungan lah. Kemarin aja kan kita patungan untuk membantu saudara kita namanya Pak Agung dari Bali. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa selesai. Nah, ini masjid ramah duafa dan musafir. Nah, ini sudah ada filenya, kami kirim ke Pak Ketua DKM. Silakan saja komparasikan ya Pak nya. Bisi engke sanes waktos abdi ka dieu dalam rangkaian tim penilai masjid percontohan dan ramah itu teu kaget geus aya disiapkeun sadaya. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ya, kita berjaya ngomong waktu kita kali ada delay supaya kita bisa tepat selesai sebelum dulu. Kita berbicara dulu ya seperti 15 menit. Tapi kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Sambil ketik aja. Ya silakan. Pada minum-minum, pada ngopi-ngopi. Kita duduk, tapi ada yang mau bertanya silakan. Sambil yang mau kopi break silakan. Sambil kopi break bisa aya pada ditaroskeun mangga. Silakan. Kalau tidak ada saya tutup. Begini Ustaz. Ya Pak. Ini kriteria tadi Ustaz sebutkan itu ada masjid kecamatan, ada masjid provinsi dan seterusnya sampai kelurahan ya. Nah itu yang checklist-checklistnya tadi itu berdasarkan pengelompokan tadi atau gimana untuk penilaiannya nanti? Nanti setelah kita checklist kita ajukan ke sana itu ini statusnya naik atau degradasi itu? Seperti itu, apakah ada seperti itu? Iya. Jadi nanti akan
ada penilaian, sejatinya yang pertama ini bagian dari pembinaan, Pak. Pembinaan. Lamun teu berupa kegiatan kitu mah meureunnan. Di luar sana masih kene hare-hare, di bidang SK masih hare-hare. Kemudian standar masih kene stagnan. Asal we masih teh kitu. Nah, adapun untuk kriteria tipologi masjid itu sudah seperti itu. Jadi masjid besar kecamatan cuma ada satu. Masjid jami ya silakan saja. Ada yang satu RW masjid jaminya 4, ada yang satu RW masjid jaminya 2 dan 1 itu biasa. Nah, kalau untuk masjid agung cuma satu dalam satu kota. Dan itu ada surat keputusannya dari Pak, kalau masjid agung itu dari Pak Wali, kalau masjid besar itu dari Pak Camat. Nah, misalnya begini, Pak. Kita kan misalnya suatu masjid itu ada pengembangan, ada pengembangan area sehingga dia masuk kriteria apa masjid kecamatan apa aja bisa naik kelas. Nah, ini bisa dimusyawarahkan, Pak. Dan kebetulan kalau nggak salah Coblong itu masjid besarnya gonta ganti, pindah-pindah ini. Jadi nanti ngobrol dengan stakeholder, Pak Camat, Pak Lurah, Pak, kayaknya ada deh masjid yang lebih representatif nih. Untuk Coblong ini Almanar yang tadi Jalan Puter, ya, yang Almanar ada Jalan Puter, Pak. Tapi apakah masjid kecamatan itu harus cuma satu saja atau bisa satu? Iya, Pak, masjid besar itu regulasi yang sekarang ini satu kecamatan. Masjid besar satu kecamatan satu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada, Sekarang Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami di bidang rumah tangga dan sarana prasarana. Ya, kami menyambut sekali apa yang diutarakan melalui kantor Kemenag bahwa ada semacam apa namanya checklist appraisal untuk satu buah masjid seperti itu. Nah, mudah-mudahan saja ini mendukung sekali. Namun barangkali ada semacam kekhawatiran juga ini se-Indonesia barangkali ya. Nah, ini mudah-mudahan khusus Kota Bandung, kemudian juga tadi ada kaitannya dengan apa yang dipertanyakan oleh Mas Agung untuk meningkatkan derajat status seperti itu. Ya, yang kami tanyakan bagaimana membaginya SDM yang ada di Kemenag untuk memberikan penilaian yang notabene sudah sangat baik menurut kami apa yang diutarakan untuk penilaian sebuah masjid apapun kriteria itu masjid itu aja barangkali Pak. Oh, iya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. Amin. Dalam hal ini. Amin. Ya, sekarang dalam prepare Pak untuk masa tentang Ampera ini, anugerah masjid ramah, percontohan dan masjid ramah. Dan kita nanti koordinasinya secara teknis Pak dengan Pak Kepala KUA, dengan penyuluh. Nih Pak Kepala KUA penyuluh teknis seperti ini. Nanti Pak Kepala KUA diberikan SK, kemudian penyuluh pun diberi SK seperti ini. Nanti dari 30 kecamatan kan semuanya masing-masing memiliki masjid percontohan ini. Masjid besar berarti 30, diadu tak 30 teteh. Anu benar-benar sesuai poinnya besar yang mana? Nah, kemudian masjid jami juga 30, padahal masjid jami itu kan berapa jumlahnya tadi? 2000 lebih ya. 2000 lebih. Nah, itu cara menggerakkan memang luar biasa program ini. Yang tadinya kita diam dipaksa untuk bergerak Pak, bergerak. Kita Zoom itu hampir setiap hari ada Zoom Pak. Sebab tadinya kita bingung juga, naonan itu. Lamun tepimpinan mah meureunnan hare-hare. Ya bakat ku pimpinannya Pak Dirjen. Yang intinya mah tadi bahwa pan Kemenak teh fungsinya pembina. Nggak sampai di mana ngabina teh gitu kan. Nah, jadi ia menjadi pintu untuk menjadi pembinaan bagi masjid-masjid yang ada. Jadi dalam rangka menggerakkan masjid seluruh Indonesia, diantaranya dalam ini. Mohon doanya Pak, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan ini. Dan untuk Kemenak Kota ini khusus lagi, Majelis Taklim juga sekarang di monitoring ke lapangan. Dulu mah hanya berdasarkan berkas ini aja.
Tahun 2021 bergerakan berkas. Nah sekarang Pak Kepala Kemenak zaman Pak Teddy, Pak Ali wayahna ke lapangan. Jadi kemarin kita ke lapangan. Majelis Taklim Alilas, cing tempatnya ayah itu. Sebab ada beberapa di Kota Bandung ini Masjid Taklim namanya ada, kegiatannya nggak ada, tempatnya nggak ada Pak. Istilahnya mah fiktif berenang gitu. Nah, gitu dan ulah dugi ka kitu. Belum lagi ada majelis taklim yang ustadzna ngajarkan Nabi ke-26. Di Kota Bandung Pak, bukan di negara Astina, bukan, di Kota Bandung. Nah, kalau sudah seperti ini kita dipanggil. Pertanyaannya sederhana oleh Pak Polda tuh, Bapak sebagai kepala kantor sudah sampai sejauh mana pembinaan Bapak? Nah, gitu nanya nanti. Nah, jadi mungkin ini ketika kita radintap menyampaikan kepemimpinan muncul program seperti ini. Kali lagi mohon doanya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Sekira cukup Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas segala kesempatannya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan menjadi ladang amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ali Sodikin mohon maaf atas segala khilaf. Jika memang Bapak berkenan, silakan ke kantor kami, kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta 498 untuk berbagai urusan yang tadi saya sebutkan di awal. Mudah-mudahan bisa terlayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.